Melbourne, 1 Desember tahun 1956. Langit cerah, suhu siang hari mencapai 27 derajat Celcius, namun angin musim panas Australia berhembus cukup kencang. Stadion Olympic Park menjadi lautan manusia. Di tribun, bendera-bendera berkibar. Sorakan bercampur dengan lagu-lagu dukungan yang dinyanyikan penonton. Sebagian besar datang untuk mendukung Uni Soviet, tim yang baru saja mengalahkan raksasa-raksasa Eropa dan sedang difavoritkan meraih medali emas Olimpiade. Di sisi lain, tim nasional Indonesia berdiri di pinggir lapangan mengenakan kostum merah putih sederhana. Tidak ada sponsor, tidak ada teknologi pendingin tubuh, bahkan sepatu sepak bola sebagian masih model klasik berbahan kulit tebal. Di tengah skuad itu, berdiri seorang pria dengan tatapan tajam. Tubuhnya kekar, wajahnya keras terbakar matahari dan rambutnya tersisir rapi. Dialah Andi Ramang, penyerang andalan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi momok bagi pertahanan lawan di Asia. Peluit babak pertama berbunyi, Uni Soviet langsung menekan, mengandalkan kombinasi cepat dan operan pendek. Tapi Indonesia tak tinggal diam. Menit ke-14, sebuah bola panjang dari lini tengah mengarah ke Ramang. Ia berlari secepat kilat, melewati 2 bek, lalu melepaskan tembakan keras kaki kanan dari jarak 25 meter. Lev Yashin, sang Black Spider yang terkenal dingin, terpaksa menjatuhkan diri. Tangannya berhasil menepis bola, namun ia langsung berdiri dan melirik Ramang tatapan yang mencampur antara rasa kagum dan waspada. Pertandingan itu berakhir 0-0. Secara hasil, Indonesia memang tidak menang. Namun bagi penonton yang menyaksikan langsung, hari itu adalah bukti bahwa seorang anak nelayan dari Makassar bisa berdiri sejajar di lapangan dengan kiper terbaik dunia. Lahir di era kolonial. 24 April tahun 1924, Makassar. Saat itu, kota ini berada di bawah kendali Hindia Belanda. Kehidupan masyarakat diwarnai hiruk-pikuk pelabuhan, kapal uap dari Surabaya, Batavia, hingga Rotterdam datang silih berganti membawa barang dan penumpang. Ramang lahir di sebuah rumah panggung sederhana di daerah pesisir. Ayahnya, seorang nelayan tangguh, sering pergi melaut berhari-hari. Ibunya mengurus rumah, memasak, dan sesekali membantu menjual ikan hasil tangkapan di pasar. Kehidupan keluarga mereka sederhana, tapi penuh kehangatan. Sejak kecil, Ramang sudah terbiasa hidup disiplin. Ayahnya mengajarinya bangun pagi, membantu membersihkan jaring, dan sesekali ikut ke laut. Namun ada satu hal yang selalu menarik perhatiannya, anak-anak kampung yang bermain bola di lapangan pasir dekat pantai. Bola dari jerami dan kain bekas pada usia 8 tahun, Ramang mendapat bola pertamanya bukan bola resmi, melainkan bola buatan sendiri. Isinya jerami kering, dibungkus kain bekas, dan diikat dengan tali. Bagi anak-anak di Makassar pada masa itu, ini sudah cukup untuk memulai permainan. Setiap sore, ia bermain hingga matahari terbenam. Tidak ada wasit, tidak ada garis lapangan, hanya tiang gawang dari 2 potong bambu. Disinilah ia belajar menggiring bola di medan tak rata, mengasah kontrol kaki, dan mengukur kekuatan tendangan. Tanpa disadari, latihan alami ini membentuk dasar gaya bermainnya kelak. Cepat, lincah, dan mampu menguasai bola di kondisi sulit. Masa perang dan kekosongan kompetisi saat Ramang menginjak usia remaja, dunia dilanda Perang Dunia II. Di Indonesia, masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 membuat kompetisi sepak bola nyaris berhenti total. Lapangan sepak bola banyak digunakan untuk kegiatan militer, dan banyak pemain muda yang harus bekerja atau menjadi tentara. Namun Ramang tetap bermain di kampungnya. Pertandingan antar kampung menjadi ajang unjuk kemampuan. Kabar tentang enak yang tendangannya kerasnya luar biasa mulai tersebar di Makassar. Bergabung dengan PSM setelah kemerdekaan Indonesia, kehidupan perlahan kembali normal. Klub-klub mulai aktif lagi, termasuk PSM Makassar dulu Makassar Football Bond. Pada 1947, pelatih PSM mendengar kabar tentang Ramang dan mengundangnya untuk seleksi. Seleksi diadakan di lapangan Karebosi, Pusat Olahraga Makassar. Puluhan pemain hadir, namun Ramang langsung menonjol. Dalam uji coba, ia mencetak 3 gol,
salah satunya lewat salto yang membuat penonton terkejut. Pelatih langsung memutuskan, Ramang resmi menjadi pemain PSM. Menjadi mesin gol di PSM, Ramang berkembang pesat. Ia cepat beradaptasi dengan taktik tim dan menjadi pencetak gol utama. Perserikatan kompetisi tertinggi di Indonesia saat itu menjadi panggungnya. 2 gelar juara berhasil dibawa pulang ke Makassar. Pada masanya, stadion selalu penuh saat PSM bermain. Banyak orang datang khusus untuk melihat aksi salto Ramang yang selalu memicu decak kagum. Julukan dari penonton-penonton di Makassar menjulukinya si kaki petir karena kecepatan dan kekuatan tendangannya. Media lokal mulai menulis tentangnya, dan kabar ini akhirnya sampai ke pelatih Timnas Indonesia. Tahun 1953, Timnas Indonesia melakukan tur ke Asia Timur ke Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan. Tur ini menjadi salah satu pencapaian terbesar sepak bola Indonesia di era 1950-an. Indonesia memenangkan 5 dari 6 pertandingan. Total mencetak 25 gol dan luar biasanya, 19 gol diantaranya dicetak oleh Ramang. Media asing mulai menyebutnya sebagai The Asian Tiger atau Macan Asia. Kemenangan ini membuat Indonesia semakin percaya diri untuk bersaing di level internasional. Kemenangan bersejarah atas China awal 1957, tim nasional Indonesia mendapat kesempatan emas, kualifikasi Piala Dunia ke-1958. Lawan pertama adalah China Jongkok, tim kuat Asia yang memiliki reputasi permainan cepat dan keras. Leg pertama digelar di Jakarta, Stadion Ikada yang dipadati lebih dari 50.000 penonton. Indonesia menang 2-0, dengan Ramang mencetak gol pembuka lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol kedua lahir dari umpan silang cepat yang disambar Ramang dengan sundulan tajam. Leg kedua di Shanghai berlangsung panas. China menang 3-2, tapi agregat akhir menjadi 4-3 untuk Indonesia. 2 gol tandang Indonesia salah satunya lagi-lagi dari Ramang menghancurkan semangat tuan rumah. Para pengamat menyebut kemenangan ini sebagai bukti Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia. Surat kabar harian Rakyat menulis, dengan Ramang di lini depan, Indonesia memiliki senjata yang tidak dimiliki tim Asia lainnya. Keberanian menyerang tanpa takut lawan. Grup putaran kedua mempertemukan Indonesia dengan Sudan, Mesir, dan Israel. Namun, sebelum pertandingan dimulai, situasi politik memanas. Pemerintah Indonesia menolak bermain melawan Israel sebagai bentuk solidaritas politik luar negeri terhadap Palestina. Keputusan ini berarti Indonesia otomatis gugur karena sistem kompetisi saat itu tidak memberi ruang pengganti. Ramang mengaku kecewa berat. Dalam wawancara tahun 1970-an, ia mengatakan, "Kami siap bertanding, bahkan siap melawan siapa saja. Tapi keputusan bukan di tangan kami." Lawan bertubuh besar 2 tahun kemudian, Timnas Indonesia menjamu Jerman Timur di Jakarta. Tim tamu datang dengan postur pemain rata-rata di atas 180 cm, jauh lebih tinggi dari pemain Indonesia. Pertandingan berlangsung sengit. Indonesia sempat tertinggal, namun Ramang memimpin kebangkitan. Gol kedua lahir dari kemelut di depan gawang, di mana Ramang memanfaatkan bola liar. Skor akhir 2-2. Hasil imbang melawan tim Eropa ini mendapat sambutan luar biasa dari publik dan media. Laga bersejarah sejak awal, Soviet menguasai pertandingan. Yashin berhasil menepis, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak menyangka tembakan itu begitu kencang. Beberapa kali lagi Ramang mengancam gawang, bahkan sempat melakukan salto di depan gawang Soviet. Konon, Yashin sempat mengatakan kepada seorang wartawan Australia bahwa penyerang Indonesia itu bermain seperti singa. Kecepatan ia bisa berlari 50 meter dengan bola lebih cepat dari bek lawan yang mengejarnya tanpa bola. Banyak golnya tercipta dari posisi bola tinggi yang ia sambut dengan salto sempurna. Selain itu, ia memiliki insting posisi yang tajam. Ia tahu kapan harus mundur untuk menerima bola dan kapan berlari ke ruang kosong. Tahun 1962, dunia sepak bola Indonesia diguncang kabar tak sedap, skandal Senayan. Meski ia bersumpah tidak bersalah, federasi memutuskan menghukumnya larangan bermain di tim nasional seumur hidup. Keputusan ini kontroversial,
namun tidak bisa diganggu-gugat. Hukuman tersebut memutus karier internasionalnya di usia yang seharusnya masih produktif. Ramang kehilangan panggungnya di level tertinggi, dan publik perlahan lupa. Ia sempat melatih PSM Makassar dan Persipal Palu, namun tanpa sertifikat kepelatihan resmi. Ia sulit mendapatkan kontrak di klub besar. Penghasilannya jauh dari cukup. Ia hidup sederhana, bahkan sering melatih tanpa bayaran hanya demi tetap terhubung dengan sepak bola. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Ramang menderita penyakit paru-paru. Keluarga tidak memiliki cukup uang untuk biaya pengobatan. Pada 1987, di usia 59 tahun, ia meninggal dunia di Makassar. Pada 26 September tahun 2012, tepat 25 tahun kepergiannya, FIFA merilis 2 artikel mengenang Ramang. And the Man, the Myth, the Legend. Hingga kini, stadion mini di Makassar dan sebuah jalan memakai namanya mengabadikan legenda ini untuk generasi berikutnya. Kisah Ramang adalah pelajaran berharga, bahwa bakat besar bisa lahir dari tempat sederhana, bahwa kerja keras dan keberanian bisa membuat dunia menoleh, tapi juga bahwa sistem yang lemah bisa mengubur karier hebat terlalu cepat. Bagi generasi muda, Ramang adalah pengingat bahwa sepak bola Indonesia pernah punya pemain kelas dunia.